Assalamualaikum sahabat, salam silaturahmi dan kembali bersama channel saya Oman Religi. Kali ini saya akan membagikan alur kisah tentang Abuya Cidahu Pandeglang yang merujuk pada Kiai Haji Dimyati atau lebih akrab di telinga masyarakat luas adalah dengan sebutan Abuya Dimyati. Tapi sebelum itu, sebelum menonton video ini, jangan lupa bantu channel saya ini biar lebih cepat berkembang. Bantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Baik, kita lanjut. Tapi sebelum itu, saya dan kawan-kawan menyempatkan diri terlebih dahulu bersilaturahmi ke kediaman Abah atau Abuya Muhtadi selaku putra dan keturunan dari Almarhumlah Abuya Dimyati. Baik sahabat, alur kisah dari seorang Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang dan mencakup masa muda dan pendidikannya, perjuangannya melawan penjajahan dan penolakan terhadap rezim Orde Baru yang berujung pada penahanan, hingga kiprahnya sebagai ulama sufi yang mendirikan pondok pesantren Cidahu dan mengembangkan gerakan literasi umat. Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang zuhud dan banyak menulis kitab. Data dan masa kelahiran Abuya Dimyati, lahir sekitar tahun 1925, dan beliau juga sudah menunjukkan kecerdasan dan kesalehan sejak kecil. Dan beliau mendalami ilmu agama di berbagai tempat, termasuk di beberapa pondok pesantren di Banten dan Jawa. Dan Abuya Dimyati aktif dalam perjuangan melawan penjajahan pada tahun 1977. Ia dipenjarakan karena dianggap melawan pemerintah Orde Baru dalam pemilu di Pandeglang. Beliau pernah dihukum selama 6 bulan penjara namun menolak upaya pembebasan di luar prosedur hukum karena penolakan itu sendiri didasari oleh prinsipnya dan surat yang dikirimkan kepada putranya yakni Abuya Murtado untuk tidak melakukan tindakan apapun demi dirinya. Beliau meminta agar Abuya Murtado meneruskan surat itu ke Kanit dan Ahmad Waluh, dua tokoh jawara besar di Banten kala itu. Dalam surat yang dibuatnya, Abuya Dimyati berpesan, "Saya di penjara sudah tenang. Jangan mengadakan tindakan apapun." Membaca surat itu, kedua jawara itu sempat kecewa. Namun mereka tetap menghormati keputusan Abuya Dimyati. Perlahan, jawara dan ulama serta masyarakat membubarkan diri dengan mengurungkan niat untuk membebaskan paksa Abuya Dimyati. Berangsur tenang hingga pada akhirnya Kiai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi, ulama yang berpengaruh di Banten, mendatangi penjara untuk menemui kepala penjara dan menjenguk Abuya Dimyati, dan kepala penjara mengatakan syarat pembebasan Abuya Dimyati ialah dengan membayar uang tebusan. Dan kemudian Kiai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi minta berkenan Abuya Dimyati agar mau dibebaskan. Dan pada akhirnya Kiai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi membawa dan bisa membebaskan Abuya Dimyati tersebut. Dan orang yang terlibat dalam penahanan Abuya Dimyati mengalami akibat atau kejadian di luar nalar yang sering dikaitkan dengan karomah beliau. Hakim pengadilan negeri tiba-tiba menjadi bisu. Anggota Polri yang menjemput Abuya stres berat. Itulah salah satu karomah Abuya Dimyati. Dan selain alur cerita ini, alhamdulillah juga kami saya dan kawan-kawan para ustadz yang rombongan, alhamdulillah bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan putra dari Abuya Dimyati, yaitu Abah Muh atau tepatnya Abuya Muhtadi, yang mana beliau adalah penerus keturunan
atau penerus ajaran yang diturunkan oleh ayandanya itu Abuya Dimyati di Cidahu Pandeglang. Sekian, terima kasih.